Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga pada petang kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rutinitas ibadah kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Ya, insyaallah dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah melimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan yang lalu kita membawakan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha, sesungguhnya kalian nanti sepeninggalku, itu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan asarah, akan mendapatkan sikap orang-orang yang suka melakukan asarah, yaitu orang-orang yang suka memonopoli hak-hak orang lain untuk kepentingan dirinya. Wa umurun tunkirunaha, dan juga perkara-perkara yang kalian ingkari, perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, kata para sahabat, lalu apa nasihatmu ya Rasulullah, apa perintahmu ketika kami mendapatkan kondisi yang demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian tetap menjalankan, tetap menunaikan hak-hak kalian. Jadi tetap wajib menunaikan hak kita. Wa tas'aluna Allaha alladzi lakum, adapun hak kalian yang ditahan atau dizolimi, dimonopoli oleh orang lain, dikuasai, dinikmati oleh orang lain, tas'aluna Allaha, maka silakan kalian minta kepada Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana sikap kita menghadapi perbuatan zalim orang lain kepada kita, terutama ketika hak-hak kita ditahan oleh orang lain. Maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah bersabar dan tetap melaksanakan hak kita. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya harta kita ataupun hak kita yang ditahan oleh orang lain tidak menjadikan halal pula kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita tetap wajib. Hak kita ditahan oleh perusahaan bukan berarti misalkan kita boleh berlaku semena-mena, berangkat telat, bolos sampai berhari-hari, tidak. Ini juga tidak diperkenankan.
atau misalkan hal-hal yang serupa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, maka kita tetap menunaikan hak kita. Ketemu yang memberi salam, hak muslim atas muslim yang lain apa? Ada 6. Ya Pak ya. Kalau ketemu mengucapkan salam, walaupun kita tahu nih Pak ya, ini dulu orang tersebut pernah mengambil hak kita, ya, tapi tetap ya hak memberi salam kita sampaikan. Kemudian kalau diundang, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, kita menerima undangan dari orang yang mungkin dulu pernah tadi ya, pernah dalam tanda kutip bermain-main dengan hak kita. Intinya mereka zalim kepada kita. Maka apa? Ketika mereka mengundang, bukan berarti menjadi boleh kita tidak hadir. Oh, itu dulu pernah berbuat zalim. Oh, ini dulu pernah memonopoli hak saya. Nah, maka sikap seperti itu tidak dibenarkan. Ya, kalau ini terjadi kepada seorang muslim, maka bersabar dan minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak nanti Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya, ataupun hal-hal yang lainnya yang itu tidak diperkenankan oleh agama. Baik, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian ya kita sudah bisa memahami ya, kita sebagai seorang muslim tetap mengikuti koridor yang benar sesuai dengan syariat. Tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar koridor syariat. Namun ada kalanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemarin sempat kami bahas namun karena waktunya tidak cukup, ada kalanya terkadang kita melakukan apa Pak ya? Melakukan riswah. Apa itu riswah Bapak Ibu? Sogok atau melakukan suap menyuap bukan atas dasar kezoliman. Bukan atas dasar kezoliman. Terkadang ada kalanya seseorang itu apa Pak ya? Memberikan sesuatu ya, katakanlah saja sebagai sogokan atau sebagai suap karena apa? Karena terpaksa melakukan apa? Sogok. Kenapa? Karena mungkin ada hak kita yang ditahan oleh orang lain. Ya, ini terkadang terjadi, bahkan sering terjadi. Lalu bagaimana sikap kita? Kita tahu bahwasanya sogok ini hukumnya adalah haram. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat. Ingat, laknat ini Bapak Ibu, laknat. Kalau setelah kata laknat ya, laknat ini dikaitkan dengan perbuatan dosa, maka perbuatan dosa tersebut termasuk dosa besar. Rasulullah melaknat perbuatan ini, perbuatan itu, perbuatan yang demikian. Maka perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan laknat dari Allah maupun Rasulullah SAW itu termasuk dosa besar. Tapi kadang ada kalanya tadi Pak ya, ya kita harus ngasih sesuatu kepada pemangku wewenang atau pemangku jabatan. Kalau kita tidak berikan sesuatu tersebut, kita tidak bisa menerima hak kita. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang seharusnya itu menjadi milik kita. Akhirnya apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam kondisi demikian, dalam kondisi yang seperti itu, kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama sulit Pak ya. Dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Pilihan yang pertama menuruti keinginan pemangku jabatan tersebut. Nah, dikanek orang bayar, ya wis, ya king gua dia dipae. Ya Pak ya. Kita harus menuruti keinginan oknum pejabat publik yang sebenarnya dia nggak berhak menerima apapun dari kita, nggak berhak, haram, nggak boleh. Ya. Tapi karena terpaksa tadi Pak. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, ini nggak kita kasih Pak. Kalau nggak kita kasih, pilihan yang kedua juga nggak enak. Apa? Kita harus merelakan merelakan hak kita untuk selama-lamanya. Ya, karena tadi sudah diancam. Ketika naik orang belum bayar, apa namanya? Kalau nggak mau bayar, haknya tidak akan
diberikan. Nah, ini kan dulunya sulit Pak. Kita harus kasih uang tapi ini dia nggak berhak menerima, ya. Tapi kalau kita nggak bayar, hak kita ditahan. Lalu bagaimana hukumnya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau selain dari dalam kondisi yang seperti ini, kita sudah membahasnya, ini sepakat haram Pak ya. Ya Pak ya, ini sepakat haram. Ya misalkan itu bukan hak kita, tapi kita ada seseorang bayar agar mendapatkan hak tersebut. Contoh misalkan apa Pak? Terdakwa Pak ya, nyogok hakim. Sebenarnya dia salah Pak, tapi nyogok hakim biar ini sepakat ulama haram, karena dia nggak berhak mendapatkan hal tersebut, nggak berhak. Dia salah, harusnya dihukum. Ya, yang seharusnya dihukum tapi malah dibebaskan. Ini para ulama sepakat haram Pak. Kita sudah paham. Tapi kalau dalam kondisi tadi, misalkan hak kita ditahan oleh orang lain. Contoh misalkan yang kadang terjadi Pak ya. Saya tidak berani mengatakan sering, cuma pernah terjadi misalkan ya, ngurus KTP. Ya, nganti berbulan-bulan udah jadi. Ya, ngurus KTP sampai berbulan-bulan gak jadi. Padahal secara administratif syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Ngisi formulir, kemudian syarat fotokopi, macam-macam lah ya. Sudah. Ternyata nggak jadi. Ternyata ada yang ngasih tahu, naik Arab cepat. Ya, padahal kita butuh KTP atau tidak? Sebagai warga negara butuh lah. Ya, kalau nggak punya KTP gimana nanti? Ya, sekarang kemana-mana kan harus punya KTP. Ya, ke Nusa Kambangan saya harus pakai KTP Pak. Kalau nggak kesana nggak bisa masuk. Walaupun saya dijadwalkan Pak? Dijadwalkan ngisi. Ya mending nggak usah ngisi kalau nggak bawa KTP, wajib. Ya. Sebagai seorang warga negara KTP itu penting. Cuma kalau kita nggak kasih pelicin, pelicin Pak? Uang Pak? Uang pelicin, angel. Suwe, ya. Tapi kalau pakai pelicin, ya nggak usah nunggu bulan-bulanan, tahun-tahunan, ya. Sekarang masuk, ngesuk jadi, Masya Allah. Berarti harus ada. Nanti Pak ya, sabar. Kalau baru mulai nanti udah tanya-tanya, nanti banyak yang tanya. Bisa jadi apa yang mau saya jelaskan, apa yang ditanyakan nanti akan saya jelaskan gitu Pak ya. Jadi kalau bisa sabar, nanti dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya, kadang gitu Pak, saya memang kadang suka tanya ya. Cuman ditahan. Kadang yang saya tanyakan ternyata saya tahan-tahan, ternyata di akhir dijelaskan tuh Pak. Gitu Pak ya. Baik, sampai mana tadi Pak? KTP ya. Sampaikan. Ini saya cuma ngasih contoh saja Pak ya. Atau ngurus perizinan, ya Pak. Perizinan apa Pak? Apa saja. Ya, perizinan apa saja. Ya, kadang agak sulit, agak susah. Ya, kadang memang sengaja diulur-ulur. Padahal kalau secara Pak? Secara administratif, secara pengurusannya sebenarnya mudah. Ya, standar operasional kan jelas. Ngurus ini 3 hari, ngurus ini paling lama 1, kan sudah ada SOP-nya Pak. Ya, tapi ini sampai berbulan-bulan Pak. Ya, ternyata usut demi usut, ya ada oknum yang bermain di situ. Ya, akhirnya dibisikin, bisa di rumah burung. Beberapa lama? 8 bulan. Takwara ini Arab cepat, mereka bayar sekian. Nah, itu kadang seperti itu Pak. Ya, jadi untuk memuluskan, ya, atau seperti misalkan gini Pak. Kemarin saya kasih contoh misalkan pekerja yang daftar, ya, daftar di satu perusahaan. Seleksi pertama lulus, jadi dari 1000 diambil 100, dari 100 diambil 10, dari 10 diambil 1, dan ternyata kita orangnya A misalkan. Nah, si A ini dinyatakan lulus, berarti kan berhak untuk menduduki posisi yang memang dibutuhkan tadi. Ya, dibuka lowongan, ternyata dia yang lulus. Ya, ternyata di akhir di akhir tahapan tersebut ada oknum yang bermain. Ya, pakai jane dikawis lulus Pak. Ya, karena jenengan dari sekian ribu adalah yang
terbaik. Ya, tinggal satu syarat. Ya. Syaratnya apa? Ada apa, Pak? Ada pelicin. Ini biar urusannya gampang aja, Pak. Ya, infak, Pak. Sedekah. Sedekah kalau siapa? Renyong misalkan ya. Sedekah. Ya 10% deh, Pak, misalkan ya. Kalau nggak itu, akhirnya kalau Anda nggak ngasih, nanti saya tawarkan ke yang lain. Kan tadi kan dari 1.000 jadi 100 jadi 10. Kandidatnya ada 10. Kalau jangan mau saya kasih yang lain. Orangnya masih ada di luar misalkan. Saya kasih yang peringkat 2 misalkan. Padahal yang berhak dia peringkat 1. Kalau itu tidak diberikan, maka haknya akan dikasih kepada orang lain. Atau yang misalkan kayak pembagian sembako, pembagian PLT, harusnya misalkan 500.000 ya, panjenengan nih ya dapat sebenarnya 500.000 ya, tapi dipotong karena uang ini dan ini. Jadi jenengan cuma terima 300.000. Ridho nggih, Pak? Ora bisa, nek ora bisa ya wis. Ya. Saya kasih kepada yang gelem, kepada yang pol, jenengan enggak mau ya udah. Syaratnya itu. Jadi kalau dia tidak mau menerima, dia akan atau misalkan kondisi lain, Pak. Ini saya kasih contoh banyak ya. Kalau dia enggak ngasih sokongan tadi, dia akan difitnah korupsi, difitnah berzina misalkan, ataupun dizolimi dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya dia tidak lakukan. Ya, dia tidak lakukan. Ngirim barang biasanya sudah sampai di kalau gitu, bea cukai ataupun apalah misalkan ya di gudang sanalah, gudang ekspedisi. Ya, ternyata barang kita ditahan, Pak. Ya, barang kita ditahan dan tidak dikirim kecuali kita bayar. Padahal itu nggak berhak menerima mereka. Nah, dalam kondisi demikian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, inilah yang mungkin akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kali ini sebelum kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Karena ini penting, Pak ya, ini masalah menurut kami banyak terjadi di masyarakat. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja ya, nanti kan kami sebutkan dalilnya. Dalam kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang haknya ditahan dalam kondisi tadi, Pak ya, bukan dalam kondisi yang lain. Misalkan tadi terdakwa dia bersalah, misalkan nyogok hakim, ini nggak boleh ditahan. Tadi ketika haknya ditahan, ya, jadi dia bayar demi mendapatkan haknya atau agar tidak dituduh dengan tuduhan yang keji, padahal dia tidak melakukan. Maka dalam kondisi demikian, para ulama, tidak semuanya ya, mayoritas tapi ya, mayoritas ulama membolehkan tapi dengan 2 syarat. Ya, syarat yang pertama, ketika dia membayarnya itu adalah bukan untuk kezoliman. Ya, bukan untuk menghalalkan sesuatu yang haram, bukan. Bukan untuk meminta sesuatu yang bukan haknya. Tapi dia lakukan justru untuk mendapatkan haknya atau mencegah kezoliman yang akan menimpa dirinya. Paham, Pak ya? Ini syarat yang pertama tadi, untuk mengambil haknya atau mencegah kezoliman dia harus bayar. Paham nggak, Pak? Ya. Syarat yang pertama ini, Pak. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan hal tersebut kecuali dengan membayar. Kalau ada cara lain yang halal, yang lebih baik, maka nggak boleh. Para ulama tidak boleh. Misalkan apa, Pak? Menempuh jalur hukum misal, ya, atau melaporkan kepada yang jabatannya lebih tinggi. Kalau itu bisa dilakukan dan mungkin dilakukan, bisa dilakukan, maka nggak boleh cara tadi, Pak. Artinya cara tadi cuman satu-satunya cara. Artinya ketat di para ulama ini. Jadi walaupun boleh, tapi caranya harus benar. Syaratnya pertama tadi demi untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman. Yang kedua, tidak ada cara yang lain. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan beberapa pendapat para ulama. Ya, pada asalnya tadi sudah kami sampaikan, sogok atau menyuap ini adalah sesuatu yang haram.
Ya, bahkan termasuk di antara min kaba'iril dzunub, di antara perbuatan dosa besar. Ya. Lalu dalam kondisi demikian, para ulama ada yang membolehkan, ya, para ulama ada yang membolehkan. Ya, dalam sebuah keterangan para ulama memberikan sebuah penjelasan, idza lam yastati sahibul haq, ya, akhdhu haqqihi illa bidaf'i riswah, faqad nasal ulama rahimahumullahu ala jawazi daf'ihi liriswah hina idin wa yakunu tahrim alal akhdhi laha lal mukti. Ya, jadi kata para ulama, ketika pemilik hak tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan membayar riswah, membayar apa tadi Pak? Sogokan, ya, uang pelicin, ya, maka para ulama menyatakan hal tersebut dibolehkan, membayar riswah tersebut dalam kondisi yang demikian. Ya. Maka dalam kondisi demikian, keharaman itu hanya bagi yang mengambil, bukan yang memberikan. Jadi haramnya tetap, ya, haramnya tetap, tapi hanya bagi yang pengambil. Kalau bagi yang memiliki hak, ya, yang memiliki hak, yang bayar, yang memberikan, ini enggak haram. Yang haram yang minta, oknum yang minta dibayar. Paham ya? Jadi bagi yang nyogok dalam tanda kutip, ya, itu enggak haram. Haram bagi dia saja. Ya. Lal mukti, yang ngasih enggak haram. Karena apa? Karena dia membayar itu dalam rangka untuk mengambil haknya. Wastadalu bima rawahu Ahmad. Dalilnya hadis dari riwayat. Nah, ini dalilnya Pak. Kalau kemarin saya enggak hafal dalilnya. Maka sini saya bacakan hadis dari Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahih wa Targhib. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahadahum la yas'aluni al-mas'alata fa'atiha iyyahu fayakhruju biha muta'abbituha. Kata Rasulullah, ada seseorang meminta sesuatu, sogokan, kepada siapa? Kepadaku, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, aku berikan. Ya, kemudian orang tadi fayakhruju, orang tadi keluar pergi, ya, fayakhruju, mana tadi ya? Fayakhruju biha, kemudian dia pergi dengan membawa sesuatu yang tadi diberikan oleh Rasulullah, muta'abbituha, ya, diumpetin, disembunyikan di bawah ketiak. Akan nggak kelihatan Pak, ya, tidak kelihatan, disembunyikan di bawah ketiaknya. Kemudian hadirin yang terima tersebut, wa ma hiya lahu illa narun, hal itu tiada lain bagi orang yang minta sogokan tadi itu adalah api neraka. Paham Pak? Jadi ada orang minta sogokan sama Rasulullah, dikasih sama Rasulullah. Tapi setelah itu orang tadi pergi, dikatakan sama Rasulullah, itu yang tadi dia ambil itu adalah api neraka. Paham Pak? Jadi haram itu hanya kepada yang ngambil saja. Nah, itu yang dia ambil kata Rasulullah, tidak lain tidak bukan adalah api neraka, berarti haram. Kemudian yang bikin sahabat heran, kok dikasih sama Rasulullah. Maka para sahabat pun bertanya, yaitu Umar. Qala Umar, ya Rasulullah, falima tu'tihim, ya Rasulullah, kenapa Anda berikan kalau itu adalah api neraka? Kalau haram kenapa diberikan? Maka kata Rasulullah, qala innahum ya'bauna illa an yas'aluni. Mereka enggak mau minta kepada siapapun kecuali mintanya kepada saya. Maunya cuma minta sama saya. Ya, fayaqballahu li al-bukhla. Sementara Allah tidak mau kalau nanti Rasulullah dituduh dengan sebutan bakhil. Apa bakhil? Pelit. Tidak mau. Allah tidak mau Rasulullah yang mulia nanti dituduh sebagai orang yang pelit. Jadi Rasulullah bayar bukan untuk menghalalkan, ya, agar mereka yang minta tadi Pak, yang minta apa? Sogokan, tidak menyebarkan berita
berita dusta atau berita yang tidak benar mengatakan Rasulullah bakhil. Rasulullah apa? Maka diberikan. Jadi tadi Pak, dibolehkan untuk mengambil hak kita atau untuk menolak mudarat yang akan menimpa kita. Paham Pak ya? Ya, jadi ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu dan disebutkan oleh para ulama sebagai dalil bolehnya ya memberikan riswah apa tadi? Uang pelicin dalam rangka tadi mengambil hak atau menolak kezaliman yang akan menimpa kita. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti haula'il mala ma'a annahu haramun alaihim. Kata para ulama, Nabi ketika itu memberikan apa yang mereka minta, walaupun itu haram atas mereka. Rasulullah mengatakan itu api neraka. Hatta yadfa an nafsihi madammatal bukhl. Ya, agar apa? Rasulullah melakukan hal yang demikian untuk menolak anggapan bahwasanya dirinya termasuk ke dalam orang-orang yang pelit. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diancam ya dengan tuduhan Anda kalau enggak ini akan saya kasuskan. Ada enggak Pak gitu? Ada. Ya, ada. Saya pernah dengar cerita. Ya. Kalau Anda nggak ngasih, saya nggak perlu bicara siapanya, di mana terjadi. Cuman ini pernah terjadi. Kalau nggak Anda kasih saya, ini udah seperti preman Pak, malak Pak. Dan dilakukan oleh seseorang bukan orang sembarangan, orang yang memiliki jabatan. Anda kalau nggak ngasih, saya kasuskan. Ngasih nggak Pak? Ngasih. Daripada dia nanti di penjara, ya, daripada nanti haknya nggak diberikan, daripada nanti dituduh walaupun dia tidak melakukan, ya, cuman karena dia punya jabatan, ya bisa bikin kasus dan segala macam, ya ini ya mau nggak mau tidak ada cara lain kecuali dengan memberikan. Jadi harus memberikan juga, ya. Jadi itu preman ya, preman kelas apa? Kelas paus, kelas paus. Kemudian saya akan bacakan pendapat dari beberapa para ulama. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa amma idza ahdalahu hadiyatan. Ya, adapun ketika seseorang memberikan hadiah kepada orang tadi, orang yang minta sogokan liyakuffa zulmahu, untuk menolak kezalimannya anhu darinya, au liyu'tihi haqqahul wajib, atau untuk memberikan haknya yang sudah menjadi kewajibannya. Kanat hadhil hadiyah haraman alal aghdhi, maka hadiah ini haram bagi yang mengambil, wajaza lidafi, tapi boleh bagi yang memberikan, ya. Wajaza lidafi an yadfa'aha ilaihi kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi atau dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala ulama wa yajuzu riswatun lil amil lidaf'i dzulmi, dan diperbolehkan kata para ulama melakukan suap bagi para pekerja lidaf'i dzulmi, untuk menolak kezaliman, ya, lidaf'i dzulmi la liman il haqqi, ya, bukan untuk menolak kebenaran. Kalau untuk menolak kebenaran enggak boleh, ya. Wa irsa'uhu haram fima, dan suapnya itu haram untuk pihak yang kedua, maksudnya untuk yang ngambil, yang memberikan tidak. Jadi ini syarat yang pertama untuk mengambil hak. Ya, tapi hak di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus dipahami. Hak di sini bagi seorang pekerja di situ adalah hak yang sifatnya pasti, bukan peluang. Bisa dipahami nggak Pak? Bedanya hak yang pasti dengan hak peluang apa? Misalnya gini Pak, saya ngelamar, ada perusahaan misalkan apalah, ya, lulusan STM, kan saya lulusan STM, misalkan jadi welder ataupun yang semisalnya, tukang las, ya, dari sekian pendaftar ada 1000, saya berhak kerja di perusahaan tersebut atau tidak? Berhak atau tidak? Berhak, karena saya lulusan STM, karena kan kualifikasinya lulusan STM, ya, dibutuhkan 10 orang. Kalau saya bekerja di situ berhak atau tidak? Berhak. Tapi berhak di sini adalah peluang atau kepastian. Peluang. Misal gini,
ada 1.000 pendaftar, ya, yang diterima cuma 10, berarti 1:100, ya Pak ya. Berarti peluang saya, hak saya sifatnya masih peluang, yaitu berapa? Peluang 1:100, karena dari 1.000 yang diambil cuma 10. Jadi ada 10 untuk mengisi posisi welder misalkan ya, saya daftar, saya berhak Pak. Saya nggak boleh beralasan, oh saya kan berhak kerja di situ. Iya, Anda memang berhak, tapi hak di sini bukan hak yang sifatnya pasti. Ya, hak di sini adalah hak yang sifatnya peluang, paham Pak? Jadi nggak boleh saya misalkan maju, ya, ketemu orang dalam bawa uang, oke, ya. Kalau bisa, ya, dikasih kemudahan, itu nggak boleh Pak, tidak boleh. Beda dengan kasus yang pertama tadi. Kalau kasus yang pertama tadi, haknya di situ sifatnya adalah pasti, karena tadi dari 10 disaring jadi berapa tadi Pak? 100, dari 100 jadi 10, dari 10 jadi 1, dan memang dari sekian banyak pendaftar pelamar, ya, orang tersebut memang menduduki peringkat yang pertama, berarti kan dia yang berhak. Berarti hak di sini sifatnya bukan peluang lagi Pak, pasti. Beda kalau misalkan tadi masih 10 orang, ya, misalkan ketika 1.000 tesnya tes tertulis, disaring menjadi 100, dari 100 lagi tesnya tes kesehatan 10, nah 10 ini tes wawancara. Nah, ketika wawancara, nah, ketemu orangnya langsung kita kasih sodorkan uang sekian puluh juta, kalau bisa saya yang dimenangkan. Nah ini kan sifatnya masih peluang, berarti kan peluangnya 1:10, karena saya adalah 1 dari 10 orang. Peluang diterimanya 1:10, gagalnya berarti 9:10, lebih besar. Nah, berarti kalau hak di sini sifatnya adalah peluang, tetap tidak boleh, paham ya? Tapi kalau sifatnya di sini adalah satu hal kepastian, maka dalam hal tersebut adalah boleh. Baik, ini pendapat Syekhul Islam ya. Kemudian saya bacakan dari pendapat yang lain. Ya, pendapat dari mazhab Syafi'i ya. Kalau tadi kan pendapat dari mazhab Hambali. Dari mazhab Syafi'i, dari Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Ini kitab yang digunakan para kiai Pak ya. Kaidah, ini kitab tentang kaidah fikih. Al-Qaidatu Sabi'ah wal Isrun. Kaidah yang ke-17. Ya, kaidah yang ke-17. Ma haruma akhdhuhu haruma iqta'uhu. Ada kaidah fikih yang berbunyi seperti ini, Pak. Sesuatu yang diambil itu haram, maka diberikannya juga haram. Ya, saya ulangi, Pak ya. Sesuatu yang diambilnya itu haram, maka memberikannya juga haram. Ini kaidah. Contohnya apa? Riba. Ya Pak ya. Riba ini, ngambil riba boleh nggak? Nggak boleh. Maka memberikan riba juga tidak boleh. Makanya kasus riba ini yang kena yang minta riba juga yang berikan nggak boleh. Ya misalkan tadi minjem berapa? Minjem 1 juta, nah, dikembalikan 1.200.000, ya. Yang minjem kan nggak boleh ngambil 200.000. Nah, yang dipinjami juga nggak boleh ngasih 200. Paham ya? Jadi sesuatu yang haram diambil, diberikannya juga haram. Ini kaidah. Nah, tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh Pak ya. Contohnya ada riba atau apa Pak? Zina. Boleh nggak kerja zina? Nggak boleh. Ya, maka orang yang datang ke pezina ngasih uang ke pezina juga tidak boleh. Ini contoh saja Pak ya. Ma haruma akhdhuhu haruma iqtahu. Sesuatu yang haram ngambilnya, maka memberikannya juga haram, termasuk suap dan segala macam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yustasna, ada pengecualian. Ya, wa yustasna suwarun minha. Ada beberapa contoh yang dikecualikan. Salah satunya adalah ar-riswah lil hakim, menyuap penguasa untuk mendapatkan hak. Ar-riswah lil hakim liyasila ila haqqihi.
Hakim di sini maksudnya pejabat publik tadi misalkan Pak ya bikin KTP sudah setahun nggak jadi ya kemudian dibisiki harap cepat orang yuk pengen ya Pak bayar. Nah dalam kondisi demikian baru boleh ya riswah lil hakim nyogok pejabat publik liyasila ila haqqihi. Kalau secara hukum ini pejabat publik nggak boleh karena dia sudah dapat gaji, nggak boleh ngambil uang di luar itu, uang tip yang spesialnya. Wafakul asir dan ini untuk membebaskan tawanan. Paham Pak membebaskan tawanan? Membebaskan tawanan kan asalnya kan sebenarnya kalau tawanan itu kan ya hak pemimpin, tapi kita kasih ke prajurit Pak. Misalkan perang terjadi antara kaum muslimin dan orang kafir, ya akhirnya saling menyandra. Kaum muslimin ada yang disandra, di pihak lawan juga ada yang disandra. Maka kita main pakai uang pelicin, bukan ke pemimpin, ke prajurit. Oke Mas, ya. Ke musuh Pak ya, prajurit. Kalau secara hukum kan bukan hak prajurit Pak ya. Tapi kita main ke prajurit. Ya, Anda kalau membebaskan tawanan muslim satu orangnya 10 juta. Wah, misal Pak ya. Di sana ada 10 orang. Kalau Anda bebaskan semuanya dapat berapa? 100 juta. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya, walaupun secara hukum tentara ini nggak boleh terima uang tersebut karena bukan hak dia untuk membebaskan. Paham Pak ya? Jadi ini pengecualiannya tadi Pak. Jadi ariswah lil hakim yasila ila haqqi. Ya, wafakil asir yang untuk membebaskan atau menebus tawanan. Wa itab sayyin liman yakhafu hajbuhu, ya, atau memberikan sesuatu kepada orang yang dikhawatirkan keburukan. Nah, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hanafi dari Al-Hamawi, ya, beliau juga menulis ada salah satu di antara kitab kaidah fikih Al-Qaidatu Rabi'ah Asrah, kaidah yang ke-14 sama Pak ya. Sama, kaidahnya sama, ya. Ma haruma akhdhuhu haruma iqtauhu. Apa yang diharamkan mengambilnya maka diharamkan juga untuk memberinya. Contohnya apa di sini? Riba, kemudian apa? Upah prostitusi, wa hululul kahin, dukun. Nah, enggak boleh. Kerja jadi dukun haram. Kita ngasih ke dukun juga haram. Kemudian beliau memberikan sebuah pengecualian, salah satunya tadi adalah riswah kepada pejabat publik ketika seseorang itu haknya ditahan atau untuk menolak madharat. Nah, inilah hadirin yang dimurahkan Subhanahu wa taala beberapa pendapat ya para ulama. Jadi kesimpulannya para ulama membolehkan, sebagian ulama Pak ya, membolehkan menyuap meskipun diharamkan bagi pegawai. Jadi haram bagi pegawai tapi tidak haram bagi yang memiliki hak tersebut. Ini versi ulama jumhur ulama. Ada juga yang mendapatkan kalau dalam kitab ini Pak Riyadhus Shalihin tetap haram. Ya, alasannya 3. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Pertama, anna itta'al mani'in malan au ihda'ahum hadiyatan innama tu'inuhum ala dzulmihim wa taj'aluhum ya yasiruna ala man innas haqqahum wa hada ta'awun ala ismi wal udwan. Ada ulama yang tetap mengharamkan, bagaimanapun kondisinya tetap haram. Yang pertama karena memberikan harta ataupun yang semisalnya kepada orang yang menahan hak orang lain berupa hadiah ataupun yang semisalnya. Ini salah satu di antara bentuk tolong menolong dalam perbuatan zalim. Ya, tolong menolong dalam perbuatan al-ismi wal udwan, perbuatan dosa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-ansar bis-sabri. Nah, dalam hadis ini Rasulullah jelas suruh sabar. Ya, suruh sabar. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadayal umal budulun. Ya, hadiah kepada umal pekerja adalah hulul. Ya, perbuatan curang ya.
fala yambaghi al-i'ana 'alal ghulul, maka tidak boleh tolong menolong dalam hal perbuatan ghulul. Ghulul itu tidak diperbolehkan. Baik, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan tadi, mana Pak? Ada yang mau ditanyakan tadi Pak? Monggo. Ngurus surat menyurat lama tidak jadi-jadi, sebaiknya kita pakai calo yang bisa ketemu orang dalam gitu loh. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasusnya tadi ya, ngurus perizinan, ya, ngurus perizinan. Dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya kalau lewat jalur biasa bisa atau enggak? Bisa. Ya. Tadi syaratnya yang pertama, kalau haknya ditahan. Ya. Kita tinggal lihat saja proses layanan publik itu yang saya pahami biasanya di kantornya kan ada SOP-nya Pak ya. Urus KTP 7 sampai 14 hari misal Pak ya, misal. Jadi kita ikuti prosedur. Ya, kita ikuti prosedur. Kalau memang prosesnya demikian, ya, normalnya memang misalkan 7 sampai 14 hari, ya sudah kita ikuti proses tersebut. Tidak boleh pakai jalur yang apa Pak? Ekspres. Karena syaratnya tadi, ya, syaratnya kalau haknya ditahan. Kan dalam kondisi demikian enggak ditahan. Memang prosesnya seperti itu. Syarat yang kedua ada cara lain, apa? Yaitu tadi pakai cara yang normal. Maka dalam rangka biar cepat dalam kondisi demikian, maka ya para ulama tidak memperbolehkan. Ya, tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena tadi ya pejabat tersebut ya tidak berhak menerima uang tambahan dari siapa? Dari publik yang datang untuk ngurus sesuatu. Pada asalnya setiap publik yang datang itu sudah diproses sesuai dengan SOP. Untuk ngurus surat ini perizinan ini sekian sampai sekian, ngurus surat ini sekian sampai sekian. Tapi kalau misalkan dia lewat keluar jalur dan itu sudah ada keterangan, apalagi sudah ada keterangan ya tidak dibenarkan, maka itu tidak boleh. Jadi tadi syaratnya adalah haknya ditahan, yang kedua tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain maka jangan. Kecuali tadi sudah 14 hari, sudah 1 bulan, sudah 6 bulan, padahal kita butuh surat tersebut. Ternyata nggak jadi. Ternyata dikasih tahu, wah nggak bakal jadi mas, jangan harus bayar. Ya sudah. Berarti kan dalam kondisi demikian hak kita ditahan karena normalnya 14 hari maksimal. Ini sudah 6 bulan tidak jadi. Ditanya masih kami proses Pak. Ya, setiap ditanya ngomongannya Bang, masih proses Pak, on proses. Ya, OTW harus betul-betul Bang. Ya, OTW harus betul ya. Berarti apa? Butuh bensin. Jadi mungkin ketika di jalan bensinnya habis, makanya nggak sampai. Butuh dikasih bensin biar melayune banter. Nah itu Pak ya. Kalau demikian ya gimana lagi Pak ya? Hak kita artinya kalau ada jalur normal kita pilih jalur yang normal. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi Pak? Ini malah nggak jadi lanjut Pak ya. Kemarin ada yang nanya sih Pak ya, jadi saya nggak bisa jawab karena waktunya sedikit, akhirnya saya jawab sekarang. Insya Allah nanti dilanjutkan di hadis yang berikutnya. Ada pertanyaan Pak? Kalau nggak ada kita tutup Pak ya. Baik. Jadi ya pembahasan kita intinya ya dalam kondisi terpaksa ya. Kalau saya lebih memilih pendapat yang pertama tadi ya. Kalau dalam kondisi terpaksa diperbolehkan karena repot Pak. Contoh kayak tadi misalkan kita nggak punya KTP kan kemana-mana sulit. Ngurus apa-apa kan harus ada KTP. Akhirnya kan nanti berdampak kepada yang
lain, ya, berdampak urus yang lain dan segala macam, kan sulit. Ya, kalau memang itu ditahan dan tidak mau harus mengeluarkan biaya, ya kita berikan. Apalagi rakyat miskin yang seharusnya dia menerima BLT, bantuan langsung tunai, harusnya dapat 500.000, ya, tapi oleh oknum tertentu dipotong sehingga harus menerima cuma 300.000. Dan 300 itu berarti buat dia, Pak, untuk memberi nafkah makan kepada anak dan istri. Kalau nggak dapat, itu akan memudorotkan dia misalkan. Nah, maka nggak apa-apa dalam kondisi ini. Ya, walaupun tadi ada para ulama yang tetap, ya, jangan, itu sama saja tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.